Di dalam surga itu ada tanah lapang yang subur. Apabila mulai orang berzikir, pada zikirnya mulailah malaikat menanamkan pohon pada tanah yang lapang tadi. Satu kali kita zikir, satu pohon ditanam oleh malaikat. Satu kali kita zikir, satu pohon ditanam oleh malaikat. Rabbama yaqifu ba'dul malaikat, kadang-kadang berhenti sebagian malaikat. Kadang-kadang berhenti, kadang menanam lagi. Wa yuqalu lahu, dikata bagi malaikat, lima waqafta, kenapa engkau berhenti? Fa yaqul, malaikat menjawab, fatara sahibi, kawanku sudah lemah. Dan sebagian dari kelebihannya zikir, bahwa zikir itu tidak ditentukan waktunya. Ghairu muaqqatin, bal ma min waqtin minal awqati illa wal abdu ma'murun bi dzikrillah, imma fardhan wa imma nadban. Bahkan tidak ada daripada satu waktu melainkan seorang hamba diperintahkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya wajib kita diperintahkan berzikir, wa imma nadban, ada kalanya sunat kita berzikir itu. Wassalatu wa in kanat asyrafal ibadat faqad la tajuzu fi ba'dil awqat. Bermula sembahyang sekalipun dia paling mulia ibadat, maka terkadang tidak boleh sembahyang itu dilakukan pada sebagian waktu. Habis asar kada boleh sembahyang sunat, habis subuh kada boleh sembahyang sunat, perempuan yang sedang haid kada boleh sembahyang. Wa zikru bil qalbi, sedangkan zikir dalam hati mustadamun ya umumil halat, dikekalkan pada sekalian keadaan. Sedangkan zikir dalam hati kapanpun, waktu dimanapun tetap disuruh, baik dalam WC, baik di tempat manapun, zikir dalam hati selalu disuruh. Nah, itu kelebihan zikir. Qala Allah Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah sedang berdiri, sedang duduk, dan berbaring. Qala al-Imam al-Qushairi, sami'tu Aba Abdurrahman yas'alul ustadza Aba Aliyin ad-Daqqaq. Aku mendengar Aba Abdurrahman bertanya kepada Ustaz Aba Ali ad-Daqqaq. Faqala, berkata Abu Abdurrahman, az-zikru atammu amil fikru. Zikirkah yang lebih sempurna ataukah tafakkur? Mana sempurnanya zikir dengan fikir? Sebagaimana kita tahu bahwa tafakkur itu satu ibadah hati yang mana pahalanya sangat besar. Mana dibanding kalau dengan zikir? Mana sempurnanya? Faqala al-Ustaz Abu Ali, mal ladzi yaqulu asy-syaikhu fihi, apa yang dikatakan syekh padanya? Faqala Abu Abdurrahman, indi, menurut pendapatku, az-zikru atammu minal fikri.
Zikir lebih sempurna daripada fikir. Li'annal haqqa subhanah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yusafu bizikri, karena Allah disifatkan dengan zikir. Wala yusafu bil fikri, dan tidak disifatkan Tuhan dengan fikir. Allah berzikir, nah itu ada. Tapi kalau Allah berpikir, kada. Sama halnya antara ilmu dengan akal. Kalau Allah punya sifat ilmu, akal, Allah ada sifat Tuhan berakal. Nah, oleh karena itu ilmu lebih sempurna daripada akal. Nah, zikir pun demikian. Allah berzikir. Ada ayat menyatakan Allah berfikir. Wa mausifa bihil haqqu subhanah, dan sesuatu yang disifatkan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala atammu, tentu lebih sempurna. Mimma ikhtussa bihil khalqu, dari sesuatu yang dikhususkan dengannya oleh makhluk. Kalau fikir itu hanya makhluk, kada mau Allah. Kalau zikir, nah itu makhluk bisa, Allah bisa. Astahsanahul Ustaz Abu Ali rahimahullah, membaguskan akan jawaban itu oleh Ustaz Abu Ali rahimahullah. Wa min khasa'isi zikri, dan sebagian lagi keistimewaan zikir, annahu ju'ila fi muqabalatihi az-zikru minallah, bahwa dijadikan pada membetuli zikir itu zikir daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah itu berzikir. Uzkuruni, berzikirlah kalian kepadaku. Azkurkum, aku akan berzikir akan kalian. Sebutlah aku, niscaya aku sebut kalian. Atau ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Satu kali Allah mengingat kita, maka itu lebih mulia daripada amal ibadah kita sepanjang masa. Satu kali aja Allah mengingat kita, nah itu nilainya lebih baik daripada ibadah kita sepanjang masa. Wazkuruni azkurkum, ingat kepadaku, aku pun ingat kepada kalian. Maksudnya ingat itu bukan berarti Tuhan itu lupa dengan manusia. Arti ingat itu ingat Tuhan dengan kasih sayangnya. Nah, kalau kita berzikir kepada Allah, Allah pun mengingat kita dengan kasih sayangnya. Orang yang kada berzikir oleh Allah, berarti orang itu pun dilupakan oleh Allah. Dilupakan oleh Allah bukan berarti Allah lupa dengan orang itu, tapi Allah lupakan daripada dia, daripada rahmatnya. Allah jauhkan daripada rahmatnya. Qala Sahal ibnu Abdillah, ma min yaumin illa wal jalilu subhanahu yunadi. Tidak ada dalam satu hari melainkan Allah berseru, ya abdi ma'an sabtani, wahai hambaku, apakah engkau tidak sadar akan daku, tidak insaf kepadaku. Azkuruka wa tansani, aku mengingat engkau, engkau lupakan aku. Wa ad'uka ilayya, aku ajak engkau kepadaku. Wa tadhhabu ila ghairi,
engkau pergi kepada selainku. Ajakan Allah, satu contoh adalah suara muadzin. Nah, suara muadzin itu salah satu di antara ajakan Allah. Aku ajak engkau untuk datang ke tempatku, tapi engkau pergi ke tempat yang lain. Wa udhibu ankal balaya, aku jauhkan dari engkau bala. Wa anta mu'taqifun 'alal khataya, sedangkan engkau tetap berbuat kesalahan. Ya ibna Adam, wahai manusia, ma taqulu ghadan idza ji'tani, ma taqulu ghadan idza ji'tani, apa yang kau kata nanti bila kau datang kepadaku. Bagaimana engkau nanti menjawab pertanyaanku, ya Tuhan, kalau sudah didatangkan kepadaku pada hari kiamat. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani inna fil jannati qi'anan fa idza akhadha adh-dhakiru fil dhikri akhadhatil malaikatu fi warsil ashjari fiha. Di dalam surga itu ada tanah lapang yang subur. Apabila mulai orang berzikir, pada zikirnya mulailah malaikat menanamkan pohon pada tanah yang lapang tadi. Satu kali kita zikir, satu pohon ditanam oleh malaikat. Satu kali kita zikir, satu pohon ditanam oleh malaikat. Rubbama yaqifu ba'dul malaikat, kadang-kadang berhenti sebagian malaikat. Kadang-kadang berhenti, kadang menanam lagi. Wa yuqalu lahu, dikata bagi malaikat, lima waqafta, kenapa engkau berhenti? Fa yaqul, malaikat menjawab, fatara sahibi, kawanku sudah lemah. Artinya yang dalam dunia sudah kada berzikir lagi. Nah, selama kita zikir, malaikat menanam pohon. Begitu kita istirahat, malaikat pun istirahat menanam pohon itu. Wa qala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri, tafaqqadul halawata fi thalathati asya'a, carilah kelezatan dalam 3 perkara. Carilah kelezatan dalam 3 hal. Pertama, fis shalah, dalam sembahyang. Artinya kita disuruh mengusahakan dalam sembahyang itu ada merasakan kelezatan. Karena setiap orang yang berjumpa dengan orang yang sangat mulia, dalam hatinya pasti ada rasa kelezatan. Atau setiap orang yang berjumpa dengan yang dikasihinya, dalam hatinya pasti ada kelezatan. Sedangkan sembahyang itu adalah munajat kita kepada Allah. Sembahyang itu adalah tanya jawab kita kepada Allah. Apa yang kita ucap dijawab oleh Allah. Kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Setiap kalimat Fatihah dijawab oleh Allah. Jadi sembahyang itu adalah tanya jawab kita. Tanya jawab dengan orang yang sangat mulia atau tanya jawab kepada orang yang dicintai, itu pasti ada kelezatan. Nah, jadi kalau dalam sembahyang itu kita kadang menemukan satu kelezatan, berarti Tuhan itu kadang mulia, kadang dicintai. Seperti orang biasa. Nah, seperti kita berbicara orang biasa, dalam hati kita kadang dirasa kelezatan. Nah, kalau kita menganggap bahwa Allah itu maha mulia, maha besar, maha segala-galanya, atau Allah itu adalah yang kita cintai, yang kita rindukan, nah pasti dalam sembahyang itu ada rasanya kelezatan itu. Carilah kelezatan dalam 3 hal. Pertama, dalam sembahyang. Yang kedua, wazikri, zikir. Zikir.
Tadi kan fadzkuruni azkurkum, berzikirlah kalian, niscaya aku pun berzikir kepada engkau. Tentu kita akan senang kalau nama kita disebut oleh yang maha mulia. Pasti kita akan senang kalau nama kita disebut oleh orang yang sangat kita cintai. Kalau ada orang menyebut kita kada senang, kita kada lezat, berarti orang yang menyebut itu biasa-biasa. Kada kemuliaan, kada kita cintai. 1000 kalinya menyebut nama kita biasa. Tapi kalau yang menyebut itu adalah Allah yang maha mulia, yang maha diagungkan, atau yang menyebut itu orang yang sangat kita cintai, 1 kali pun dia menyebut nama kita, pasti kita akan ada kelezatan. Wa zikri wa qiraatil Quran, membaca Quran. Quran itu laksana surat yang dikirim kepada kita oleh yang maha mulia, atau Quran itu laksana surat yang dikirim oleh orang yang kekasih kita. Begitu kita baca surat kekasih kita, pasti ada kelezatan. Atau kita baca surat ini dari yang maha tinggi kedudukannya, dikirim kepada kita, pasti ada kelezatan. Fa'in wajadtum, jika kalian dapat kelezatan tadi dalam sembahyang, barang ada sedikit kelezatan. Waktu berzikir kita 1000, barang 10 ada rasa lezatnya. Waktu baca Quran 2-3 lembar, barang setengah halaman ada lezatnya. Fa'in wajadtum, jikalau kamu dapat, berarti engkau selamat. Berarti engkau benar-benar menganggap Allah itu kekasih. Nah, berarti engkau menganggap Allah itu adalah yang sangat tinggi kedudukannya. Wa illa, jikalau tidak, dalam sembahyang kada ada kelezatan, zikir 1000 kada ada kelezatan, baca Quran kada ada kelezatan, hanya ada rasa beban. Sembahyang rasa beban, zikir rasa beban, baca Quran rasa beban, kada ada lezatnya. Nah, fa'lamu, ketahuilah, annal bab mughlaqun, bahwa pintu itu ditutup bagi engkau. Nah, pintu ditutup bagi engkau. Allah kada melayani kita artinya. Jadi sembahyang yang tidak ada lezatnya, zikir yang tidak ada lezatnya, baca Quran yang tidak ada lezatnya, itu hanya sampai kita, kada sampai kepada Allah. Karena pintu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, likulli syai'in 'uqubah, tiap-tiap sesuatu itu ada hukumannya. Wa 'uqubatul 'arif billah, hukuman terhadap orang yang ma'rifat dengan Allah, in qita'uhu 'aniz zikri, terputusnya dia daripada zikir. Karena orang arif itu orang yang selalu zikir. Kalau dia terputus daripada zikir, berarti Allah sudah memberikan hukuman kepadanya. Nah, itulah kemuliaan, kelebihan daripada zikrullah. Adabu zikri wa syurutuhu, tata cara berzikir, syarat-syaratnya berzikir. Kullu ma yurwa minasyuruti wal adab kulliha anil qaumi bil ibadat innama hiya iltizamatun bima la yalzamu asla. Tiap-tiap yang diriwayatkan daripada syarat-syarat dan adab-adab seluruhnya daripada orang sufi dalam hal ibadat, hanya saja itu adalah kelaziman-kelaziman sesuatu yang tidak lazim pada asalnya. Illa annahu, melainkan bahwasanya, hal wasa'an, lamma kana ahlud dunya, manakala orang-orang ahli dunia, babatu amra dunyahum, mereka menjaga perkara dunia mereka, warattabu piha, mereka mengatur pada dunia mereka, liampusihim, untuk diri mereka, umuran perkara-perkara,
mukammilatan yang menyempurnakan li agradihim bagi tujuan-tujuan mereka, wa mutammimatan li ahwaihim menyempurnakan bagi keinginan-keinginan mereka. Kadzalika ahlul akhirat, seperti itulah ahli akhirat, dhabatu ahwalahum, mereka menjaga keadaan mereka, bi wijhatihim, pada berhadapnya mereka ilallah ta'ala, kepada Allah, bi umurin mukammilatin, dengan perkara-perkara yang menyempurnakan lima qasidihim, bagi tujuan mereka, wa mutammimatin, menyempurnakan li ahwalihim, keadaan mereka, wa likulli fariqin syirbun ma'lum, bagi tiap-tiap kelompok itu ada minuman yang ditentukan. Kullan numiddu haula wa haula min atai rabbik, semuanya kami beri daripada pemberian Tuhan engkau. Jadi artinya bahwa adab-adab ini dulunya itu sebenarnya kadada. Adab orang berzikir harus A, B, C, D, dulunya kadada itu adab pada asalnya. Tapi orang sufi melihat orang-orang ahli dunia ini, mereka beradab, bertata cara, tata kerama dalam hal urusan dunia mereka, agar lebih nyaman dilihat, lebih baik, lebih disukai, maka lalu mereka itu mengulah akan adab-adab ini. Nah, sebagaimana misalnya orang ahli dunia ini menghadapi raja. Nah, kalau menghadapi raja itu orang ahli dunia ini sudah mengatur jalan kita mesti macam ini cara jalannya. Kalau kita menghadap raja, duduk kita mesti macam ini duduknya. Kalau kita menghadap raja, pakaian kita mesti macam ini cara pakaiannya. Nah, itu sebenarnya adab-adab orang dunia. Pasti ada aturan. Kita menghadap ini, pakaiannya macam ini, caranya macam itu. Itu urusan dunia. Nah, setelah melihat itu, orang-orang sufi ini lalu membuat juga adab-adab bagaimana caranya menghadap Allah itu. Nah, padahal dulunya adabnya kada ada kisah. Pada asalnya kada ada kelaziman adab ini. Artinya ba'adab kada ba'adab itu kada jadi soal. Cuma karena melihat orang-orang dunia ini begitu rapi mengatur dunia mereka, lalu orang akhirat pun jadi ingin seperti itu mengatur ibadah-ibadah mereka supaya lebih bagus, lebih rapi lagi. Lalu timbul di situ ada adab-adab seperti adab zikir, adab baca Quran, adab segala-galanya. Wa kaifa yakunu dzalika multazaman asla, bagaimana yang demikian itu adab dilazimkan pada asalnya. Wa qad qala ta'ala, Allah berfirman, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Allah berfirman, zikirlah kepada Allah baik berdiri, berduduk, berabah. Nah, itu Allah menyuruh zikir mutlak. Silahkan zikir kepada Allah, berdiri kah, berjalan kah, berduduk kah, berabah kah, bertiharap kah. Nah, kan tidak masalah adab. Tapi karena orang dunia ini artinya kada bagus kalau berpandir lawan raja sambil berjalan, kada bagus kalau menghadap raja itu berdiri, kada bagus kalau menghadap raja itu berabah, harus duduknya pun duduk macam ini. Nah, orang dunia mengatur cara menghadap raja mereka, maka orang-orang sufi pun lalu mengulahkan juga cara adab kayak apa duduk kita yang bagus dalam menghadap Allah itu. Apakah kita baik zikir waktu berdiri, jalan, berabah? Nah, diulahkan adab tata cara. Dah semuaan itu hasil. Pamakana minasyurut wal adab fa innama hiya ala jihatil kamal la ala jihatil luzum. Maka sesuatu yang adalah dia daripada syarat-syarat adab-adab itu hanya atas jihad kesempurnaan, bukan atas jihad luzum, kelaziman. Kalau kita bersedekah timbai duitnya, ya, sedekah sudah hasil sedekah. Tapi ada adab sedekah.
kita bungkus sedemikian rupa, kita serahkan dalam keadaan bagus. Itu kan adab sedekah. Walaupun pada asalnya begitu kita serahkan, kayak apapun cara menyerahkan, sudah sampai sedekah. Nah, kita berzikir sambil berjalan, berdiri, sudah dapat pahala zikir. Tapi beda dengan orang yang zikir dengan adab-adabnya itu. Faman istadama zikrallah ala ayyi halin kana, siapa yang kekal berzikir atas keadaan apa jua, wa bi ayyi wajhin, dengan cara apa jua, amkana yang bisa, ibtigha'a fadlillah, semata-mata mengharap anugerah Allah, wa mardhatih, keridhaannya, la budda min nujhihi wa dhafarihi bil maksud, pasti berhasil dan dia mencapai maksudnya. Orang berzikir sambil jalan pasti dapat pahala. Kita berabah berzikir pasti dapat pahala, asal bujur-bujur mencari keridhaan Allah. Kita berzikir sambil bapak misalnya, nah, itu kan jadi soal. Illa melainkan annahu, bahwa itu zikir ma'asyurut wal adab, asra'u, lebih segera lin nujhi, untuk lulus, wa aula lil fadli, dan lebih berhak bagi kemuliaan. Itu aja bedanya. Kalau kita beradab itu lebih cepat diperhatikan, lebih cepat sampainya. Orang yang kada beradab itu ya dapat juga pahalanya, kada sunyi daripada pahala. Wasyurutu kulluha wal adabu kulluha munhasiratun bi khamsati syurutin wa khamsati adabin. Syarat-syarat seluruhnya, adab-adab seluruhnya terbatas pada 5 syarat dan 5 adab. Amma syurutu, adapun syarat-syarat, fa'akaduha, yang paling kuat, alladzi alaihi yambani asasuha, yang terbina atasnya asasnya itu syurut, al-maqsid, adalah tujuan. Tujuan kita berzikir itu apa? Ini syarat. Kita berzikir tujuannya untuk apa? Macam-macam orang berzikir. Li'annal maqasida, karena tujuan-tujuan itu, hiya arwahul amal, itulah rohnya amal. Wa la yastaqimu amalun la ruha lahu, tidak bisa tegak satu amal yang tidak ada roh baginya. Jadi pala buddha, tidak boleh tidak, min ihdari kasdin, menghadirkan dalam hati kasat, tujuan, baina zikri, antara zikir, yang bani alaih, yang terbina atasnya itu, al fikru, pikir, wa bimakna qasdi, dengan makna tujuan, asna zikri, pertengahan zikir, takunu quwwatut ta'sir, adalah kekuatan memberi pengaruh, bin nafsi, pada diri. Wal maqasid takhtalifu, tujuan itu berbeda-beda, bi ikhtilafil azkar, dengan berbeda-bedanya zikir. Tujuan kita istighfar. Apa tujuan kita istighfar? Nah, tujuan kita beristighfar, misal kita istighfar ini tujuan kita agar diampuni Allah dosa-dosa kita. Itu harus ada tujuannya. Apa kita membaca la haula wala quwata illa billah nih? Apa garang tujuannya dulu membaca? Nah, harus mantapkan dulu tujuan itu untuk apa? Supaya dalam zikir kena fokus untuk tujuan itu. Tujuan itulah rohnya, roh daripada apa yang kita baca, apa yang kita zikir itu. Aku baca zikir la ilaha illallah, tujuanku apa? Tujuanku supaya imanku kuat, supaya imanku mengkilap, supaya imanku terang, kuat. Zikir la ilaha illallah. Tujuan zikir apa? Supaya aku mati kena la ilaha illallah, supaya aku mati akhir hayat la ilaha illallah. Tujuanku berzikir untuk itu. Nah, jadi sebelum kita zikir, apa tujuan kita? Tujuanku zikir la ilaha illallah supaya dibukakan Allah pintu ma'rifat kepada Allah. Lalu kita mulai zikir la ilaha illallah. Nah, jadi tujuan apa? Tujuan zikir.
Nah itu syarat dulu. Asani yang kedua syaratnya alladzi yalil awwala bitta'kid, yang mengiringi pertama pada kuatnya, al mujahadatu fi mudafa'atil khawatir anil fikril mughayirati li ma'na zikri wa raddiha ala hasabil imkan. Bersungguh-sungguh menolak geritik-geritik daripada pikir yang berlainan bagi makna zikir, dan mengembalikan itu khawatir, menolak khawatir tadi atas sekira-kira mungkin. Pasti dalam zikir itu kita ada bisikan-bisikan hati yang kada karuan. Kita zikir la ilaha illallah, terkadang dalam hati kita ada itu, apakah geritik hati ini? Nah itu kita mesti berusaha sambil menolaknya. Nah, bila kita berzikir misalnya 100, kita ambil jumlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada bercampur geritik lain timbul. Nah, kita buang, kita ulangi zikir kita supaya 100 itu bersih hati kita daripada geritik-geritik yang berbeda daripada zikir itu. Litasfuwa mir'atun nafsi, supaya bersih cermin diri, litalmaha ma'na zikri, agar memancar itu nampak makna zikir. Liannaha, karena bahwasanya la takhtaliju fil fikri ma'ani zikri, tidak goyang dalam pikir makna zikir, hatta yaghiba anil his, sehingga hilang itu pikir daripada his, daripada yang didengar, yang dilihat, yang dirasa. Izminal hawas, karena daripada panca indera, tastamiddu, mengambil mawada ma'lupatiha, akan bibit yang dikenalnya, wa mu'allaqatiha, dan yang digantunginya. Kalau kita berzikir mata kita masih memperhatikan ini, kalau kita berzikir telinga kita masih memperhatikan ini, maka tidak akan bisa zikir itu masuk. Fa'ala qadril khuruj min an syawabil hissi, maka atas sekira-kira keluar dari kesibukan-kesibukan yang didengar, yang dilihat, yang dirasa itu, yakunu kharqu hijabil ghaflah, terdapatlah membelahnya hijab kelalaian itu. Nah, jadi seapa kita bisa membuang pikiran-pikiran yang selain daripada zikir, masa itulah hasil kita zikir tadi. Fa inna sabilan najat min dzalik, karena jalan selamat dari yang demikian itu al mujahadatu, berjuang, bi mudafa'atil khawatir, pada menolak bisikan-bisikan, geritik-geritik hati yang merubah makna zikir yang kita ucapkan itu. Wa illam tazhab anhu bil jumlah, jikalau tidak hilang itu khawatir daripada dia keseluruhan, pada tazhabu, dia akan hilang syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, hatta la yabqa minha asarun, sehingga tidak tersisa daripada khawatir itu bekasnya. Sedikit demi sedikit kita bersihkan zikir kita, sehingga zikir dengan fikir itu sama. Zikir kita la ilaha illallah, fikir kita pun la ilaha illallah. Nah yang kedua itu, nah, jadi tujuan kita zikir apa? Sudah kuat, mantap tujuannya berzikir nih, untuk dibukakan Tuhan pintu ma'rifat kepada Allah. Lalu berzikir. Di pertengahan zikir tetap diwaspadai, ada masuk bisikan-bisikan yang bertolak belakang dengan zikir. Asalisu, yang ketiga daripada syarat itu adalah at-tawajjuh lizikri, berhadap bagi zikir itu ala taharatin, atas suci. Orang kada berudu pun berzikir kada jadi masalah, berpahala aja. Orang haid pun berzikir berpahala. Tapi dalam syaratnya supaya lebih cepat zikir kita ini menembus hijab itu mesti suci.
Li'annal mutawajjiha ila Allah bizikrin, karena orang yang berhadap kepada Allah dengan zikir, yang bagi ayyakuna ala akmalil ahwal, sayogianya dia atas paling sempurna keadaan, wa asyrabiha, paling mulia keadaan. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam, sungguh datang hadis daripada Nabi, anna rajulan sallama alaihi, laki-laki mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi kadang menjawab salamnya. Nabi kadang menjawab. Laki-laki datang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi kadang jawab. Wa ata sallallahu jidara qaumin, Nabi mendatangi dinding rumah orang. Fatayammam alaih, bertayamum Nabi di atas dinding rumah orang itu. Kan rumah Arab tuh dinding itu pasti debu-debunya banyak. Nah, pasti debunya banyak. Nabi kita diberi orang salam, kada jawab, jususin bertayamum dulu. Tuntung bertayamum, summarad salam, lalu sin menjawab salam itu. Faqilalahu, dikata orang bagi Rasulullah, lima dzalik, kenapa demikian hai Rasulullah, engkau tidak menjawab salam orang tadi, tapi engkau bertayamum baru jawab salamnya. Faqala, Rasulullah bersabda, karitu an azkura asmallah ala ghairi taharah, aku tidak mau menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Kan salam nama Allah, salam nama Allah. Menjawab orang salam apa? Waalaikumsalam. Salam itu nama Allah. Nah, Nabi kan mau mengucap nama Allah dalam keadaan tidak suci. Nah, ini Nabi mengajarkan itu. Tapi Nabi seringkali berzikir dalam keadaan kada suci. Nah, banyak juga hadis Nabi berzikir dalam keadaan kada suci. Itu menunjukkan bahwa sah, boleh aja zikir dalam keadaan kada suci. Tapi ini Nabi mengajarkan kepada kita yang sempurna, yang sempurna. Asyara alaihi salatu wassalam, isyaratkan Nabi ilal kamal, kepada kesempurnaan, ma'ama fit taharah, serta sesuatu pada suci, minasir, daripada rahasia, alladhi ya'udu 'alal batin, yang kembali atas batin, bisafain, dengan kebersihan, wa tanwir, dan cahaya. Memang dalam keadaan suci itu kita ada sesuatu yang kembali ke hati daripada kesucian dan cahaya yang kada didapat pada waktu kita berhadas itu. Nah, syarat yang ketiga suci. Asyaratur rabi, syarat yang kelima, yang keempat, wa huwa istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Lianna dzakira yunaji rabbah, karena orang berzikir itu munajat kepada Tuhan. Bayam bagi ayyakuna muntasiban, sayogianya dia tegak berhadap ila baitillah, kepada rumah Allah, wa haramihi, tanah haram Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairul majalis, sebaik-baik majlis, mastuqbilat bihil qiblah, yang dihadapi padanya kiblat. Ma'ama pitawajjuh ilaiha, serta sesuatu dalam berhadap kepada kiblat itu, minas sirri, ada rahasia. Alladhi ya'udu, yang kembali, bisarfil batin, dengan memalingkan batin hati, ila rabbil izzah, kepada Allah jalla wa azza. Wa jam'il fikri, menghimpunkan pikir, bimunajatihi, pada munajat kepada Allah. Bahwa sirrut tawajjuh, itulah rahasia menghadap ilal kiblat, ke kiblat, bis salat, dalam sembahyang. Jadi kita menghadap kiblat itu ada rahasia, sesuatu yang masuk ke dalam hati kita yang kita kada sadar. Nah, jadi itu rahasia menghadap kiblat itu, ada cahaya, ada rahasia yang bisa menerangi hati kita, yang mana itu kada didapat kalau kita duduknya kada menghadap kiblat. Jadi artinya zikir kita yang dalam keadaan suci, dalam keadaan menghadap kiblat, itu jauh lebih cepat. Nah, lebih cepat menembus hijab yang ada antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamis, yang kelima, syaratnya khuluwuz zakir, sunyinya orang yang berzikir itu bi rabbihi, dengan Tuhannya, fi hali zikrih, pada waktu zikir itu.
Yaksidu makanan khalian, dia mencari tempat yang sunyi harian, yang sunyi juga minasyawagil, dari kesibukan-kesibukan, cari tempat yang sunyi. Lima bidzalik, karena pada yang demikian itu, min tahyiatil fikri, daripada menyiapkan pikir, al iqbali, berhadap, ala makna zikri, atas makna zikir, wa tahyiatil warid, dan menyiapkan yang datang, ala mawaridil ikhlas, atas yang datang ikhlas itu, wa asraril ikhtisas, dan rahasia-rahasia yang khusus. Jadi mesti tempat kita berzikir tempat yang sunyi, daripada syawagil, kesibukan-kesibukan. Wa bimpiradihi sallallahu alaihi wasallam bi ghari Hira awal amrihi, bersendirinya Nabi di Gua Hira pada awal perkara beliau, dalilun ala dzalik, itu dalilnya. Nabi kita berbekal berangkat ke Gua Hira, sekian malam tinggal di sana, menyendiri berzikir kepada Allah. Ini dalilnya bahwa khalwat itu. Walam tazalil khalawatu, senantiasa itu khalwat, min sya'ni ahlil ibadah, daripada keadaan orang-orang ahli ibadah, war riyadat, dan yang latihan-latihan. Wa qallama yuftahu ala salikin fathun, sedikit sekali dibukakan atas orang salik itu sesuatu yang dibukakan. Au yaluhu lahu sirrun, atau sedikit sekali nampak bagi orang salik itu satu rahasia, fi ghairil khalwah, pada bukan khalwat. Jadi kita ada punya tempat khusus, yang di tempat itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih mencepatkan lagi akan apa ngarannya, bekas daripada zikir, pengaruh zikir itu. Wal muradu bil khalwat huna, dimaksud dengan khalwat di sini al-uzlah, mengasingkan diri, waqta ta'diyati maltazamah, pada waktu dia menunaikan yang dia lazimkan, min adatil azkar, daripada kebiasaan zikir-zikir, bihasab ijtihadi, dengan sekira-kira kesungguhannya. Nah, jadi ada tempat khusus kita sediakan dalam sehari semalam tuh, kita di sana berzikir hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kada melihat, kada mendengar apapun yang di luar daripada tempat itu. Nah, jadi 5 syarat itu yang mempercepat zikir seseorang untuk merubik hijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan zikir, mantapkan. Yang kedua, usaha